Perayaan Ekaristi yang penuh khidmat di Kapel Fransiskus, lantai 9 gedung, KWI Menteng, Jakarta Pusat, menandai dimulainya Rapat Pleno Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Perayaan dipimpin oleh Ketua Komisi Komsos KWI, Monsinyur Cornelius Sipayung OFMKAP sebagai selebran utama. Rapat pleno yang berlangsung hingga 25 Agustus 2025 ini dihadiri oleh ketua-ketua Komisi Komsos dari seluruh keuskupan di Indonesia. Pertemuan ini menjadi ajang 3 tahunan untuk merumuskan arah pastoral komunikasi sosial Gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama-tama diharapkan adalah perjumpaan. Para ketua Komsos datang berjumpa satu sama lain, saling berbagi satu sama lain, teristimewa untuk mengevaluasi perjalanan pastoral komunikasi sosial selama 3 tahun ini, untuk menindaklanjuti apa yang kita sebut 5K dalam Rapat Pleno 2022 di Denpasar, Bali. 5K itu adalah tentang kerjasama, tentang keterlibatan orang muda, tentang kelengkapan organisasi dan tata kelola, tentang ketersediaan dokumentasi dan kemandirian finansial. 5K ini adalah 5 fokus pastoral. Nah, 5K ini kali ini kita tidak akan menentukan 5K yang baru, tetap 5K yang sama, tapi kita mau fokus pada tata kelola. Karena itu, Rapat Pleno kali ini kita mengambil tema transformasi pastoral Komsos, ya. Teristimewa di bidang tata kelola untuk 5K ini. Maka fokus kita ada pada bagaimana Komsos-Komsos ini berubah, bagaimana Komsos-Komsos ini beradaptasi dan terlebih mau berkomitmen bersama untuk mewujudkan fokus pastoral 5K ini. Agenda rapat mencakup evaluasi karya Komsos 3 tahun terakhir, refleksi atas tugas perutusan, diskusi kelompok, dan perumusan. Rencana strategis pastoral Komsos 2025 sampai 2028. Narasumber yang hadir antara lain Romo Thomas Ulun Ismoyo, PhD, serta Paulus Tri Agung Kristanto, Kompas, yang berbagi pengalaman mengenai transformasi tata kelola komunikasi di era digital. Rapat-rapat pleno dan menemukan banyak hal yang dapat menjadi bahan evaluasi. Bagaimana dari bahan disajikan, sharing disajikan antar keuskupan akan menguasai untuk mengevaluasi kinerja internal kami, relasi kami dengan pihak eksternal, antar komisi dengan paroki-paroki, dan sekaligus kami akan semakin menyempurnakan apa yang telah kita cakapkan dengan apa yang kami dapat di sini. Harapan dalam pleno ini, semoga pleno ini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa relevan dan kontekstual tentunya untuk keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia ini, baik keuskupan yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, ataupun di pulau-pulau lain, sehingga Komsos KWI dapat membantu secara kontekstual juga. Karena kalau misalkan mau dipetakan, pasti suasana atau situasi di Pulau Jawa dengan di pulau misalkan Kalimantan atau Pulau Papua gitu, itu berbeda. Nah, bagaimana pleno ini menghasilkan kebijakan yang kontekstual sehingga membantunya pun dengan cara-cara yang unik dan kontekstual juga, dan bisa memperhatikan komsos-komsos keuskupan yang ada di daerah agak pedalaman. Salah satu pesan yang kami dapatkan dari para pembicara adalah bagaimana mengelola pelayanan gereja secara profesional, salah satunya di dalam bidang pelayanan Komsos. Dan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional itu, di dalam pertemuan hari ini terbentuklah
5P sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme di dalam Komsos. 5P itu diantaranya adalah yang pertama, pemberdayaan SDM untuk para pegiat Komsos, lalu peningkatan kemampuan finansial, serta penguatan jejaring pewartaan, pengelolaan sarana prasarana, dan P yang terakhir adalah penataan dokumentasi dan arsip digital. Nah, maka dengan mewujudkan 5P itu, harapannya dari rencana-rencana strategis karya Komsos dikelola secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan pewartaan yang semakin relevan, kreatif, dan inovatif menjawab kebutuhan zaman ini. Maka semoga cita-cita ini mampu kita wujudkan bersama-sama. Hari ini kami mendapat masukan dari para pemateri, khususnya bagaimana pengembangan karya Komsos di keuskupan-keuskupan. Bagaimana juga kita membangun jejaring kerja, bagaimana kita membangun semangat kerja yang lebih kreatif dalam bidang komunikasi. Dan saya melihat bahwa lewat seri pengalaman karya Komsos, banyak sekali hal baru yang akan kita lakukan, terlebih lewat program-program. Salah satu yang saya ingat pasti bagaimana kita harus mengembangkan kemandirian dalam soal finansial, bagaimana kita harus membangun konten-konten kreatif untuk pewartaan, dan ini sangat menarik. Dan bagi saya, kegiatan hari ini semakin mensupport kami terlebih di Keuskupan Atambua untuk lebih berani lagi menjadikan media sebagai sarana pewartaan yang lebih mengena di hati umat. Terlebih lewat pewartaan, lewat alat-alat komunikasi yang kami gunakan, semakin banyak orang merasakan sentuhan kasih dan kebaikan Tuhan lewat karya kami, terlebih di dunia komunikasi. Ya, para Komsos ini diharapkan menjadi semakin profesional, semakin mampu bekerja sama satu sama lain, saling membantu satu sama lain untuk membuat Komsos ini sungguh-sungguh menjadi komunikator pengharapan. Ya, Paus Fransiskus, Paus yang baru ini, Paus Leo XIV juga mengajak para Komsos untuk menjadi komunikator pengharapan, menjadi misionaris di dunia digital. Karena itu rapat pleno ini menjadi satu kesempatan, bukan cuma soal diskusi untuk menemukan strategi-strategi pastoral, tapi ada satu kebersamaan dalam doa bersama, kebersamaan dalam bercakap bersama, dan membangun satu jaringan komitmen bersama untuk bersama-sama maju bersama di dalam pastoral komunikasi sosial. Sungguh diharapkan sesudah rapat pleno, para Komsos ini memiliki bukan cuma strategi, tapi semangat baru untuk boleh berpastoral secara riang gembira, ya, membawa kegembiraan di dunia media sosial dengan pertama-tama sendiri riang gembira, ya, untuk bisa berbagi kegembiraan. Maka para anggota Komsos ini diharapkan juga bergembira, bersuka cita dalam pelayanan pastoral komunikasi sosial.